kapan waktu sholat isra yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan hadis. Karena ada kalanya di masjid itu begitu bunyi tanda waktu bersusuruh, orang langsung sholat isra. Nah, pada kita kan maunya sholat itu adalah supaya dapat berkah, dapat fadilahnya, bukan justru dapat mudaratnya. Karena kan ada saat-saat di mana sholat itu diharamkan. Itu ya Ustaz. Yang pertama begini, kalau ada orang salat, ini ada hadis Nabi, ada sedang salat sahabat, ada yang sedang baca Quran. Nabi datangi yang baca Quran, kata Nabi, khafif bi qiraatika, innal musalli yunaji rabbah. Kau yang baca Quran, tolong suaramu lunakan, karena saudaramu sedang bermunajat dengan Tuhannya, sedang berdialog dengan Tuhannya. Aku sedang berdialog, lalu orang kok mau berkacang-kacang ngecek, tak terganggu ke dialog apa tak? Maka Nabi larang yang baca Quran suaramu penangkan. Karena baca Quran itu kalau ada orang yang sedang beribadah, tidak boleh baca, kita mengganggu orang. Nabi sedang salat zuhur. Salat zuhur itu kan sir. Sahabat di belakang ada yang membacanya bersuara. Ada orang begitu kan? Ada orang semuanya itu buat awal sama Nabi, ayat itu baca. Nabi terdengar setelah salat, Nabi kata, man qara'a bi khafi bisabbih isma rabbikal a'la. Siapa tadi yang baca sabbih isma rabbikal a'la di belakang? Terdengar oleh Nabi, dia baca. Saya ya Rasulullah, tapi saya hanya ingin dapat kebaikan dari Allah. Kata Nabi, ala janib, engkau telah bermaksiat di dalam salatmu. Kenapa? Karena salatmu tadi mengganggu kekhusyukan atau salat orang yang disamping. Makanya Bapak Ibu, kalau kita beribadah, jangan ibadah kita mengganggu orang, karena itu jadi maksiat bagi kita. Makanya saya sering sampaikan ke imam-imam, kalau kita masjidnya seperti kita, ini banyak orang singgah-singgah di salat di sini kan. Setelah salat tak usah zikir keras, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak perlu. Kalau banyak masbuk yang sedang menyempurnakan salat mereka wajib, ada mana yang bikin jamaah baru kena terlambat satu rombongan, kadang-kadang dia zikir apa dah, zikir sunat, itu wajib. Tidak boleh ibadah kita membuat ibadah orang terganggu. Jangankan ibadah orang, tidur orang pun tak boleh terganggu dengan ibadah kita. Ibu kalau salat tahajud malam, jangan duduk di kamar sampai lalu apa tu. Ibu jago mana tertidur, baik semayang-mayang salat tahajud. Yo tidak menjago dampak, tapi mau buka kamar mandi, cukap tangga kamar mandi. Kamar mandi. Tentu sama menjago dulu. Kata jago apa saja. Kami itu Bapak Ibu kalau tidak jago malam, memang kami tidak berencana. Tapi kami kerajo lebih banyak sosial. Kerajo itu wajib bagi nafkah ibu itu wajib tuh. Berdosa kami kalau tidak semua yang malam tidak dosa kami lah. Kalau tidak kami ibu berlanjut berdosa kami. Kalau tidak tahajud kami tidak dosa. Ajak kami tidak tahajud kerajo kami. Maka lalu kami jadi gaduh-gaduh. Dia macam itu. Ibu kalau tahajud di kamar pun keluar atau duduk, cari kamar kosong, kamar mandi kosong. Jadi kamar sampai kami lalu tu bunyi MB, bunyi siapa, tangga kamar mandi. Awak dah pernah lalu. Itu aturannya begitu. Ya. Ya kami itu bukan dah ampun tahajud, kerajo kami siap banyak. Bekor tahajud kami mana, bekor dah terganggu kerajo. Apa baca di pagi sampai siang tak berhenti baca. Kalau tahajud tu malam banyak-banyak, bekor dengan tu baca. Maksimal kalau kewajiban baca tu. Pada suruh pun nak baca, bekor digaji pun negara baca. Tahajud kalau sunat kan, tahajud apa dah bersuruh ibu. Jadi yang sunat dikaca, yang wajib tak baik kan, tak boleh tu. Maka apa-apa kalau tahajud kan ibu kecet-kecet amal kami dan ibu kami mereka rajo ke pasar, mencari belanja ke ibu. Kadang
dan wajib tetap kadang-kadang baru itu aturannya itu. Ibu kalau ibadah malam jangan mengganggu kami lalu pada ibadah salah. Baik jadi belakang. Ya gitu. Nah, jadi tidak boleh ibadah kita itu mengganggu orang, hingga tidur orang pun tidak boleh diganggu dengan ibadah kita. Diam-diam saja ibadah. Mengganggu orang pun tetap maksiat walaupun konteksnya ibadah. Saya makanya Bapak Ibu, saya sering sampaikan ke jamaah atau pengurus sebagai itu. Kalau salat ming dalam saja, jangan ming luar. Kalau masalah ada kakek, beko imam yang berisiko mengajak kalau ada dalam imam salat aja. Pada Bapak Ibu, Allahu Akbar kecil imam berisiko dan ruku jamaah sedana. Kalau dia sampai imam sini dan kejar Allahu Akbar mengajak itu mingnya. Maksiat mengganggu orang beribadah tanpa Tuhan. Kalau salat, kalau azan, kancakan kadir wajib dibawa. Kalau salat itu kalau tidak ada tidak ada biasanya. Coba kalau minggu dipakai jadi imam. Kalau sudah salat berjamaah, ming dalam saja. Kalau masalah sulit kakek-kakek, yo sangkut jamaah sama lagi meminduin situ. Mengganggu khusyuk imam salat kakek. Tak maksiat Tuhan. Sering saya sampaikan ke pengurus begitu. Imam kalau sudah mulai takbir ihram pakai mikir yang wajibnya mendengar itu mendengar masjid. Memang ada orang di luar ikut jamaah sebut di rumah itu sebenarnya mau imam aku kembali. Doa di luar pakai. Kalau azan kubu ada kaki sekacang-kacang di luar. Ya kan? Saya pernah menjadi imam di Al-Iqam atau masjid Istighfar. Aku jadi imam di situ. Di samping jalan itu ada masjid Mustaghfirin. Laki-laki Mustaghfirin kuming itu udah tahun tinggi kancang. Sehingga aku lah payah macam ayam itu udah kukus. Tak merusak supaya orang makan. Itu pun tak boleh. Nah, yang kedua suruh hadis ini. Man salla al-fajra man salla al-ghadata fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, satu salatnya berjamaah subuhnya kan. Berarti kalau di rumah enggak. Kalau berjamaah pasti di masjid. Kalau di rumah ibu bisa berjamaah di rumah. Apa masjid di rumah lah. Apa aku di rumah supaya bakal rumah aja jadi. Iya kan? Berarti apa di masjid, salat kalau apa di masjid ibu bisa berjamaah di rumah kan? Berarti salat subuh di masjid. Kalau berjamaah di masjid. Lalu ia jelisu, dia duduk di tempat sujudnya, maksudnya di masjid. Duduk dia, tak kemana-mana. Yantaziru tulu asyams, menunggu matahari terbit. Menunggu matahari terbit. Yazkuruna fihillah, mereka berzikir di dalamnya. Tak mau takaribnya, berkurang batal, baca balik. Hampir sarankan kan? Berjamaah subuh berjamaah di masjid, 2 duduk di tempat salat, 3 menunggu matahari terbit tempat berzikir. Ketika matahari terbit, dia salat 2 rakaat, yusalli rakaatain kahajjatin wa umratin tamma, seperti pahala haji dan umrah sempurna. Kapan batas mulai salatnya? Ketika matahari sudah terbit, hatta tatlu asyamsu. Itu hadisnya. Jadi kalau begitu matahari terbit sudah boleh salat, sudah. Yang tak boleh salat itu dari setelah subuh sampai terbit matahari, itu tidak boleh. Sampai terbit, berarti terbit boleh. Cuman para ulama supaya hati-hati, jangan orang non-muslim mengesankan kita beribadah karena ada matahari terbit. Maka dalam mazhab Syafi'i dilebihkan sepenggalahan dari tempat terbitnya sekitar 10 menit kurang lebih. Itu ijtihad. Kalau berdasarkan hadis tadi, begitu matahari terbit sudah dibolehkan salat isyraq atau syuruk. Karena syuruk itu artinya terbit. Isyraq atau syuruk
Cuma supaya hati-hati, jangan dikesankan kita menyembah matahari, dilebihkan sedikit, tapi itu tidak. Karena waktu duha dimulai dari terbit matahari sampai cahaya matahari menyengat. Pada waktu mempunyai alarm sudah boleh. Cuman afdalnya lebihkanlah agak kepada bangun. Itu afdaliyah, bukan berarti itu sudah dilarang. Yang dilarang dari setelah salat subuh selesai sampai terbit matahari. Berarti terbit matahari sudah boleh. Itu kaidah. Ya. Tapi itu pemahaman Bapak Ibu ya. Jadi orang bisa berbeda. Tapi bunyi hadisnya begitu. Baca hadisnya. Siapa yang salat subuh berjamaah, duduk di tempat sujudnya, berzikir menyebut nama Allah sampai matahari terbit, kemudian dia salat berkah. Di waktu matahari terbit itu sudah boleh. Cuma afdaliyahnya lewatkan sedikit. Tidak ada kami berita lewatkan. Cuma itu ijtihadnya para ulama saja. Supaya kita tidak dikesankan seperti penyembah matahari. Karena dulu ada orang terbit matahari yang beribadah. Dulu ada penyembah matahari. Asal kami matahari itu beribadah aja sampai dulu dikisahkan orang-orang lain. Karena harus berbeda dengan orang-orang yang Muslim, orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi puasa hari Asyura supaya tidak sama, tidak menjiplak puasa tanggal 9 atau tanggal 11 dan apa tanggal 10. Karena itu puasa orang Yahudi. Itu makanya kadang-kadang kita berbeda dulu. Makanya kata Nabi, potong kumis, panjangkan jenggot. Kenapa? Karena orang Yahudi masih suwi, tidak banyak kuih. Orang Nasrani masih suwi, dia banyak kuih. Supaya tidak sama, Pak, potong suwi, banyak kuih panjang. Jadi yang masuk kuih saya Yahudi. Jadi apa itu dulu ciri-cirinya begitu, macam jadi orang Yahudi, Pak. Dah masuk kuih itu apa lain? Dah tapi kalau masuk kuih itu banyak panjang, Pak. Yahudi, Pak. Nasrani banyak kuih, dia masuk kuih. Awak suwi semua banyak kuih panjang kan? Tak apa-apa. Gitu, tapi tergantung keadaannya. Kalau dia lapik itu panjang, kalau dua ada yang cokek-cokek ya. Ya, sebenarnya Pak, ini bapaknya dulu berarti. Mana di bapaknya boleh? Ya. Sedikit nanyakan berkah surah Yasin, sebab kami sering membaca surah Yasin. Nah begini Bapak Ibu, surah Yasin itu ada hadisnya, hadis sahih juga, hadis Muslim. Kata Nabi, inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu itu ada jantung, ada inti. Tidak ada sesuatu yang tak ada intinya, ada intinya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantungnya Al-Qur'an Yasin. Man qara'a surat Yasin, siapa yang membaca surat Yasin, qara'a asyara Qur'an, dia telah membaca nilai 10 Al-Qur'an. Itu fadilah. Satu surat Yasin itu setara dengan 10 Al-Quran. Itu makanya menjelang mati seseorang disuruhkan membaca Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan Yasin kepada semua orang yang menghadapi sakaratul maut di antara kamu. Karena Yasin itu salah satu rahasianya mempermudah proses sakaratul maut. Sakaratul maut itu balik supaya ringan sakaratnya, pancokan Yasin. Tapi Yasin kok tidak mencapai mati ke Pak, jadi Bapak sudah paham Pak. Baca Yasin itu capek, tidak ampun mati itu sesuai aja. Tidak akan maju samini, saya tidak akan mundur samini dong. Orang mati itu sesuai aja, cuma Yasin itu ringan, baca mati dulunya, lembut mati waktu Yasin. Kalau Yasin bisa mencapai mati, ibu bisa memati dulu nama Yasin itu. Ibu kalau kena sering dia Pak lalu dia baca Yasin dengan boleh mati. Gerang-gerang siapa malam kan lalu kalau baca Yasin mati ikut. Kok bisa Yasin itu bunuh orang ya? Yasin tidak bunuh orang, tapi mati orang mempermudah proses sakaratul maut dia. Gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa sudah masuk. Kalau ada pertanyaan yang belum nanti di pertemuan berikutnya saja. Ini belum selesai nih. Baru satu berkah, baru ada berkah